Sehingga mereka sudah kafir dan menipu, dosanya double. Kafir tapi menipu. Makanya dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan mereka lebih rendah daripada nerakanya Yahudi, mereka lebih rendah daripada nerakanya Nasara. Mereka lebih rendah daripada orang-orang musyrik yang lain. Karena orang musyrik yang lain mereka nyata-nyata musyrik. Orang munafik dalam hatinya kafir tapi KTP-nya apa? Islam. Sehingga neraka mereka paling bawah. Ini neraka paling ringan, neraka paling parah. Di antaranya banyak berderajat-derajat. Kata Allah, "Walikullin darajatun mimma amilu." Masing-masing derajatnya, levelnya sesuai dengan amal perbuatan. Tapi ibu-ibu, ini di neraka. Sekarang kita bahas bagaimana level-level di surga. Ini yang mau kita bahas ya. Ya, berapa level di surga. Tapi ibu kalau sudah saya mau hapus ya. Baik, kalau sudah saya lanjutkan. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa saya bahas level-level di surga? Apa sebab kita bahas pembahasan ini ibu-ibu? Saya ingin kasih tahu bahwasanya kalau di dunia kita semua sudah tahu status kita. Saya sudah tahu. Saya dibandingkan dia, saya lebih kaya. Saya dibandingkan dia, saya lebih miskin. Saya tahu pembantu saya lebih miskin dari saya tahu pembantu saya lebih miskin dari saya tahu bos saya lebih kaya daripada saya. Kita bisa memetakan status kita di dunia. Dan kita sudah tahu. Tetapi bagaimana status kita pada definisinya itu yang masih gaib. Sehingga sebenarnya kita harusnya berlomba pada status berikutnya, bukan status sekarang. Kemudian menjadi masalah, terkadang status berubah signifikan 180 derajat. Yang di dunia mewah, hidup mewah, di destinasi berikutnya belum tentu. Benar atau tidak? Belum tentu. Jadi kita belajar ini agar kita fokus pada status berikutnya. Apa yang Allah berikan pada kita potensi di dunia, harusnya kita maksimalkan untuk mengejar status kita di akhirat, bukan status kita di dunia. Di dunia kita punya status mewah, kita cuma hidup 60, 70 kemudian selesai. Tapi jangan sampai kita lalai pada status berikutnya. Banyak orang terpedaya hanya fokus pada status dia di dunia yang akan dia tinggalkan. Makanya Allah berfirman, perhatikan, status di dunia bisa saja berubah, berbalik ketika di akhirat. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah, idza rujjatil ardu radda." Ya. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 3. 56. Apa Allah berfirman? Idza waqa'atil waqi'ah. Jika terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak ada yang bisa menolak adanya hari kiamat. Pasti terjadi. Kemudian kata Allah, khafidhatur rafi'ah. Rafi'ah. Khafidah artinya merendahkan. Rafi artinya mengangkat. Ini merendahkan, ini mengangkat. Kenapa? Pada hari kiamat kelak, hari kiamat bisa menyingkap. Bisa jadi ada orang yang disangka rendah, ternyata dia naik. Ini disangka rendah,
Khafidatur rafi'ah. Di dunia dianggap rendah, di akhirat tinggi. Ini sebaliknya, di akhirat di dunia tinggi benar, dunia tinggi, di akhirat rendah. Di akhirat rendah. Ada yang semakin tinggi. Di dunia dia statusnya baik, kaya raya, dermawan, luar biasa. Di akhirat semakin apa? Tinggi. Ada yang semakin hina. Di dunia dia sudah miskin, ternyata dia nakal, dia mencuri, dia semakin hina. Tetapi status bisa berubah. Saya contohkan begini saja, sederhana. Saya punya pembantu, ya. Dia kerja mungkin berbulan-bulan, mungkin sampai setahun. Setiap dia gajian, dia kirim ke orang tuanya 100%. Semua gajinya dia kirim ke orang tua. Dan itu dia lakukan berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Kira-kira dia berbakti sama orang tua enggak? Pahalanya besar enggak? Besar. Kita mungkin enggak seperti itu. Kita mungkin enggak bisa ngasihkan 100% uang kita buat apa? Orang tua. Apakah kita masih menganggap pembantu kita bakalan lebih rendah daripada kita ketika di akhirat? Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi sekarang jelas dia rendah. Saya gaji dia kok. Tapi begitu mati, status bisa berubah. Status bisa berubah. Maka mau saya jangan sampai status kita di akhirat parah. Itu yang saya tidak ingin. Kita ingin dunia kita bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Maka berusaha untuk mencari level terbaik ketika di akhirat. Nah, di sini kita harus berlomba-lomba. Baik. Sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil bahwa di surga bertingkat-tingkat. Dari Al-Quran maupun hadis. Baik, ibu-ibu pegang Al-Quran kan? Kita satu-satu kita buka. Contoh surat Ar-Rahman, ibu. Surat Ar-Rahman ayat 46. Contoh satu, surat Ar-Rahman 46 dan ayat 62. Perhatikan. Allah sebutkan di surat Ar-Rahman ayat 46, kata Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Kemudian Allah sebutkan tentang sifat-sifat surga tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Zawata afnan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fihi ma'ainani tajriyan. Allah sebutkan sifat-sifat surga tersebut. Ini orang takut kepada Allah. Kemudian setelah itu pada ayat 62 Allah mengatakan wa min dunihima jannatan. Di bawah 2 surga itu ada 2 surga yang lain, tapi statusnya di bawah. Jadi surga bertingkat-tingkat. Ini satu dalil. Contoh lagi. Dalam surat Al-Hadid ayat 10. Contoh lagi. Quran surat 57 ayat 10. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna." Coba ibu ada yang baca enggak? Coba, ya, coba kasih mic biar dengar. Oke, Bu, kasih. Masih Bu sedang baca. Tadi baca terjemahannya. Ayat 10, surat Al-Hadid ayat 10. Mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Perhatikan sini, setelah itu Allah berfirman, tidak sama. Terus lanjut.
Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan balasan yang baik kepada mereka masing-masing. Oke, jazakillah khairan. Perhatikan sini. Allah la yastawi man anfaqa min qabil fati wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Ibu harus belajar sejarah. Fatu Makkah tahun berapa? 8 Hijriah. Ketika setelah Fatu Makkah banyak orang masuk Islam karena Islam sudah jaya. Allah membedakan yang berinfak di masa sulit sebelum tahun 8 Hijriah, berinfak di masa sulit, berjuang di masa sulit, tidak sama dengan yang berinfak setelah masa ringan. Dua-duanya dijamin surga, tapi surganya berbeda. Di sini ada perhatian, ternyata di masa sulit pahalanya besar, berbeda dengan di masa muda. Contoh lagi, ya. Surat Al-Mutaffifin, perhatikan ibu, surat ke-83.